Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, apa suara saya sudah bisa didengar? Halo, halo. Sudah masuk ya suaranya? Tes. Terdengar, Pak. Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Adik-adik sekalian, pagi ini kita akan melanjutkan. Oh, sebentar ya. Mohon maaf ya. Insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan kuliah kita. Nah, masih ada 2 pekan tersisa ya. Hari ini minggu ke-13, kemudian pekan depan ya yang ke-14 terakhir. Untuk 2 pertemuan terakhir ini kita masuk pada materi kualitas air atau water quality. Kembali sebagaimana minggu lalu, hari ini kelas D ikut bergabung dengan kita karena Bu Widya Stuti yang dosen yang seharusnya mengajar kelas D, beliau berhalangan karena orang tuanya meninggal. Jadi kita ini ketambahan tamu ya. Insya Allah hari ini kuliahnya tidak lama karena materinya sedikit, karena nanti juga mau ada rapat, jadi kita harapkan nanti 1 jam nih kuliahnya sudah selesai ya. Kita mulai ya. Jadi kuliah kita hari ini adalah water quality ya. Jadi kualitas air. Kualitas air. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui, hidrologi itu kan belajar tentang air yang dibutuhkan oleh manusia. Tentu saja untuk memenuhi kebutuhan itu bukan hanya jumlahnya, tetapi juga dibutuhkan ada persyaratan pada hal mutu atau kualitas. Kalau hanya jumlah tersedia tetapi ternyata kualitasnya itu tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa dimanfaatkan karena berbahaya bagi kesehatan. Makanya selain jumlah, distribusi, kemudian baik spasial maupun temporal, kemudian sifat-sifat karakter air, juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kualitasnya. Ya. Pada mulai pagi hari ini kita akan belajar tentang kualitas air. Ada 4 sasaran pada pertemuan hari ini. Yang pertama, mahasiswa memahami arti penting kualitas air dalam hidrologi. Ini yang pertama nanti. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami pengertian dan ruang lingkup kualitas air. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mengetahui parameter kualitas air. Kemudian yang keempat, mahasiswa mengetahui sumber-sumber ion mayor dalam air. Apa itu ion mayor? Nanti dijelaskan. Kalau ada ion mayor berarti ada ion minor kan, seperti itu. Karena ini sedikit, nanti kuliahnya insya Allah tidak terlalu lama. Sekarang kita masuk ke CLO atau Course Learning Outcomes yang pertama. Jadi apa kedudukan kualitas air dalam hidrologi, meskipun tadi sudah saya singgung ya. Yang pertama dulu ya, kalau di dalam geografi itu kualitas air itu ya masuk pada hidrosfer. Hidrosfer itu ilmu atau lapisan yang berisi air. Nah, geografi sebagaimana yang Anda sudah ketahui kan ilmu yang belajar tentang adanya distribusi spasial, hubungan-hubungan
terkait dengan apa-apa yang ada di permukaan bumi. Ya, tentu saja dengan pendekatan ke ruangan, ekologi, dan kompleks wilayah. Nah, di sana kan ada kalau fair atau lapisan atau apa namanya bagian di bumi ini kan ada yang namanya atmosfer. Atmosfer itu yang di atas, ya, hujan termasuk di sini. Kemudian litosfer. Litosfer itu kulit bumi sampai ke dalam nanti. Ini bagiannya orang geologi. Kemudian hidrosfer, air itu bagiannya kita yang mempelajari hidrologi ini. Kemudian antroposfer itu ya mungkin bagiannya orang-orang geografi manusia dan juga orang-orang ilmu sosial ya. Kemudian ada biosfer. Biosfer ya fauna dan flora, tanaman dan hewan. Nah, ini semua punya kaitan. Biosfer ini ya, biosfer maksudnya flora, fauna, dan manusia ya. Biosfer ini makhluk hidup ya. Semua punya kaitan dan salah satu yang menopang kehidupan biosfer itu adalah air. Kemudian kalau didetailkan lagi, geofisik adalah studi mengenai atmosfer, hidrosfer, dan litosfer dalam hubungannya dengan biosfer. Jadi hidrosfer, atmosfer, litosfer itu ya nanti mempunyai potensi yang akan dimanfaatkan oleh biosfer dan antroposfer ya. Kalau antroposfer dipisah ya, sebenarnya antroposfer itu termasuk biosfer juga. Ya enggak apa-apa, ini pembagian yang baru. Intinya antroposfer dan biosfer ini makhluk hidup itu. Dia butuh litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Nah, kemudian pada kuliah pertama mungkin dulu sudah disampaikan bahwasanya hidrologi itu bagian atau cabang dari ilmu geografi fisik terkait air pada sifat, fenomena, dan distribusi. Nah, di sini dalam hal sifat itu termasuk adalah sifat fisik dan kimia air serta kaitannya dengan aktivitas manusia. Nah, disinilah kualitas air itu berperan. Seperti tadi saya sampaikan, apalah artinya jumlah jika kualitasnya tidak memenuhi standar kesehatan manusia, maka tidak bisa dimanfaatkan. Contoh saja yang mungkin Anda mudah memahaminya, misalnya air laut atau air yang asin. Jumlahnya banyak, tetapi apakah bisa dimanfaatkan untuk kehidupan, untuk diminum? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena sifat fisik dan kimianya itu tidak sesuai dengan kebutuhan manusia. Jika dikonsumsi akan mengakibatkan sakit. Ya. Nah, makanya ada perbedaan kualitas air laut dan kualitas air tawar. Nah, kemudian itu perbedaan yang besar. Nanti kualitas air tawar, nah dibagi-bagi lagi kan seperti itu. Ada yang memenuhi untuk air minum, ada yang memenuhi nanti hanya untuk tanaman saja atau untuk ikan atau untuk ternak, untuk sapi misalnya. Sementara manusia karena yang paling diperhatikan keselamatannya, maka dia standarnya paling tinggi. Apalagi nanti standar untuk air kemasan ya, seperti air mineral itu Aqua atau yang lain mereknya itu. Nah, itu nanti standarnya lebih tinggi. Kemudian di sini ada beberapa poin ini ya, nanti dibaca ya, ini saya kira tidak begitu sulit ini. Kita tidak dapat hidup tanpa air. Kita memerlukan air yang memenuhi persyaratan kuantitas maupun kualitas. Sudah tadi. Penggunaan air memerlukan kuantitas dan kualitas air tentu sudah. Penggunaan air memerlukan persyaratan air tentu tadi sudah dijelaskan. Kualitas air sangat berpengaruh pada kesehatan manusia dan makhluk hidup sudah. Kehidupan dan aktivitas manusia dipengaruhi dan mempengaruhi kualitas air. Nah, di sini ada hubungan sebab akibat kasualitas. Kualitas air yang jelek ataupun yang bagus berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Jelas. Tapi sebaliknya, aktivitas manusia nanti juga mempengaruhi kualitas air. Kan seperti itu. Nih, jadi mengapa dipelajari kualitas air dalam hidrologi? Karena ini merupakan
bagian yang penting kaitannya dengan penggunaan air dan syarat-syaratnya bagi kesehatan manusia utamanya itu ya. Dan juga makhluk lain, tapi ini tingkatannya di bawah manusia. Nah, itu poin yang ingin saya sampaikan ya. Kemudian sudah ini berarti ya, poin pertama sudah ya. Sudah ini gampang ini. Poin pertama ini gampang. Poin pertama sudah ya berarti ya, yang sudah saya biru ya. Sekarang poin yang kedua ini juga masih gampang. Ini gampang-gampang kuliah hari ini. Mahasiswa memahami pengertian dan ruang lingkup kualitas air. Ini tinggal jadi kasih anu ya, apa ya? Ini kasih contoh ini aja. Contoh hasil uji lab air gitu. Ini gampangnya ini aja, ini kasih contoh satu ya. Sudah dibuka mudah-mudahan. Nah, ini adalah hasil uji air minum di lab gitu ya. Mana? Nggak ada. Nah ini satu aja ya, dipilih salah satu lah misalnya ini. Nah ini. Nah ini ya. Ini kan bisa dilihat. Ini ada pemerintah Kota Balikpapan, UPT Laboratorium Kesehatan dan Radiologi. Kemudian di sini ada parameter-parameter banyak ini, ada parameter fisika, kimia, parameter biologi. Kemudian di sini ada satuan, di sini ada kadar maksimum yang diperbolehkan. Kemudian ini adalah hasil pemeriksaan sampel air yang dikirim ke sana. Nah ini tulis semua ini. Nah, ini ruang lingkupnya gitu. Ini ruang lingkup kualitas air. Jadi kualitas air itu ruang lingkupnya nanti bisa memberikan hasil uji atau deskripsi parameter-parameter yang berkaitan dengan standar sebuah sampel air. Jadi ini bisa untuk informasi, bisa juga untuk perizinan, bisa juga untuk nanti komersil. Sehingga ketika akan dijual sudah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan oleh peraturan Menteri Kesehatan, ya sudah berarti air itu sudah layak untuk dikonsumsi atau digunakan. Ini ruang lingkupnya. Nah, kalau di slide ini ya, kualitas air adalah kondisi air yang ditinjau dari sifat fisik, kimia, biologi. Jadi begini, parameter untuk menentukan suatu air itu kualitasnya baik atau tidak, itu dibagi menjadi 3 kategori. Yaitu dari kategori sifat fisiknya, kemudian sifat kimianya, dan kemudian sifat biologisnya. Jadi ada 3 ini diingat. Fisik, kimia, biologi. Fisika, kimia, biologi. Ini kan mata pelajaran IPA yang ada 3 ini kan mata pelajaran IPA. Kalau tidak fisik, kimia, ya biologi. Nah, tujuannya apa? Untuk diketahui sifat fisik, kimia, dan biologi air. Ya untuk mengetahui nilai atau konsentrasi atau parameter atau kandungan dari parameter fisik, kimia, biologi air. Nah, bagaimana caranya? Ini bisa diukur langsung dengan alat, ya, 3 parameter ini, atau jika tidak bisa, dibawa sampelnya kemudian diuji di laboratorium. Kemudian nanti hasil uji atau pengukuran itu dibandingkan dengan syarat-syarat untuk keperluan tertentu, misalnya untuk air minum, untuk industri, untuk rekreasi, untuk perikanan, pertanian, dan lain-lain.
Nah, itu nanti ada syarat, misalnya syarat atau baku mutu air untuk air minum. Tidak boleh melebihi nilai-nilai ini. Dari 3 parameter tadi, fisik, kimia, dan biologi. Dan seterusnya. Nah, ini adalah ruang lingkup kajian kualitas air. Jadi intinya mudahnya, kalau Anda nanti melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kualitas air, intinya ya Anda mengambil sampel atau mengukur dari 3 parameter fisika, kimia, dan biologi, kemudian dibandingkan dengan baku mutu untuk keperluan tertentu. Air minum, atau industri, atau rekreasi, atau pertanian, atau perikanan, dan seterusnya. Nah, ini saja sebetulnya ruang lingkupnya. Ya tentu saja tidak sesederhana itu, karena nanti masing-masing parameter itu punya karakteristik dan punya indikator-indikator yang harus Anda bisa kuasai. Tapi mudahnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk, ini sudah ya, ini sudah lagi nih, ruang lingkup sudah. Ini cepat ini. Ini ruang lingkup sudah. Mahasiswa memahami pengertian dan ruang lingkup kualitas ini sudah. Kemudian kita masuk ke yang ketiga ya. Mahasiswa mengetahui parameter kualitas air. Nah, kita lihat ya. Nah, parameter kualitas air. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi kan parameter fisik kan? Fisik. Parameter fisik. Nah, parameter fisik itu ada beberapa. Parameter fisik itu ada beberapa. Mungkin ini tidak saya jelaskan semua nanti ya, tergantung powerpoint-nya, tapi ada beberapa. Ada suhu, ada kekeruhan, ada daya hantar listrik atau konduktivitas atau DHL, ada TDS, padatan total terlarut atau TDS, total dissolved solid, atau dan padatan total tersuspensi TSS, total suspended solids. Kemudian di sini ada salinitas, kadar keasinan. Ini parameter fisik yang komplit. Mungkin masih bisa ditambah rasa, bau, warna, boleh. Fisik bukan ya? Iya. Rasanya tawar. Itu kalau air tanah yang bagus tuh rasanya tawar, tidak berbau, warnanya jernih. Itu biasanya seperti itu. Itu pertama, indikator pertama yang bisa dirasakan tanpa menggunakan uji laboratorium maupun dengan peralatan. Jadi rasa, bau, warna. Tawar, tidak berbau, jernih. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang kita lihat suhu ya. Suhu air. Suhu dipengaruhi oleh musim, lintang, ketinggian, elevasi ya maksudnya. Waktu ya, ngukur suhu jam 12 siang atau jam 1 malam nanti berbeda. Sirkulasi udara termasuk di sini angin nanti berpengaruh terhadap suhu. Ada penutupan awan, aliran, kedalaman air. Contoh ini di sebuah perairan, suhu semakin ke dalam semakin dingin kan, seperti itu. Atau suhunya semakin rendah. Kenapa? Karena kalau ini kan dikontrol oleh penyinaran matahari. Pada zona danau yang epilinion, dia masih terpengaruh penyinar matahari ya panas atau hangat. Tapi di bawah kedalaman 2 meter mungkin dia suhunya sudah mendekati 20 derajat Celcius gitu ya. Dan seterusnya semakin ke dalam nanti ya semakin dingin kan, seperti itu. Ini contoh saja. Ini contoh bahwasanya kedalaman air
Itu mikrosiemens per sentimeter ya, atau mikromos per sentimeter itu sama. Jangan sampai salah ini satuannya nanti ditulis komplit mikrosiemen per sentimeter ya. Ya mikro bisa mili atau siemen saja mikro dirayakan, tapi yang sering dipakai mikro karena angkanya itu enak, itu di bawah 1000 itu air tawar. Kemudian EC ini juga terpengaruh terhadap, atau DHL ini juga terpengaruh terhadap apa namanya, dipengaruhi oleh suhu gitu. EC ini dipengaruhi oleh suhu gitu. Ya karena nanti akan ada reaksi kimia yang terjadi di air. Jadi kenaikan 1% itu EC-nya naik 2% itu. Sehingga di sini ada rumus ketika nanti menghitung EC ya, kalau dengan alat nanti sudah distandarkan alatnya namanya EC meter gitu. Ini rumusnya ya, EC pada 25 derajat Celcius sama dengan ini rumusnya, EC pada suhu tersebut dikalikan perbedaan suhu dengan suhu 25 kali 0,02 kali EC pada suhu tersebut itu. Nah, ini nanti kalau dengan alat ini sudah distandarkan, tidak usah menghitung lagi. Karena nanti biasanya waktu menghitung EC nanti juga di alat EC itu ada termometernya sekalian, ada. Nah, alat untuk menghitung EC itu seperti ini, EC meter gambarnya ya. Sebetulnya ada videonya ketika kita ngukur, tapi sudahlah. Ini banyak sih, karena ini yang sederhana, water checker ini yang mahal gitu ya. Portable conductivity ini harganya berapa ini? Coba Anda pengen beli? Belum bisa ya. Nah ini agak lama ya. Harganya lama ya. Oh, Hana. Harganya berapa ini? 10 juta nih. Ini harganya 10 juta. Emang mahal sih ya. Tapi ini bukan hanya, ini ada suhunya biasanya ini. EC meter plus suhu ini. Seperti itu ya. Jadi ini alat EC meter nih, seperti itu. Biasanya nanti kalau air, nah kemudian sebentar, tadi kan dikatakan semakin banyak ion yang terlarut di dalam air, maka EC-nya naik. Nah, jumlah ion yang terlarut di dalam air itu kalau di total namanya nanti TDS, total dissolved solid. Sehingga hubungan antara TDS dan EC itu akan selalu linear nih, seperti ini. Total dissolved solid in miligram per liter atau ppm, kemudian ini EC. Ya kan bentuk ini garis yang linear. Nah, ini R-nya 0,9 sekian. Kemudian ya, ini ada parameter fisik yang lain, namanya, ini bukan padatan total, harusnya ini total padatan terlarut nih. Salah ini yang buat bukan saya. Ini sama dengan semua kelas ini, tapi ini salah ini. Total harusnya seperti ini. Salah. Jadi total padatan terlarut atau total dissolved solid dan total padatan tersuspensi. Nah, ini juga kebalik ini nyaruhnya ini. Ini kebalik ini. Nah, situ harusnya. Total padatan terlarut nih. Padatan terlarut total ya, enggak apa-apa wis. Total padatan terlarut atau padatan terlarut total ya. Kalau padatan terlarut total masih lumayan. Atau TDS atau total dissolved solid
adalah bahan-bahan terlarut di air dengan diameter lebih kecil dari 10⁻⁶ mm dan koloid diameter ini sampai ini yang berupa senyawa kimia dan bahan lain yang tidak tersaring dalam kertas saring berdiameter. TDS itu adalah sama dengan total unsur yang bermuatan negatif, positif, tambah silika, tambah unsur minor, tambah logam, tambah unsur terlarut lain. Ya. TDS ini biasanya disebabkan oleh ion anorganik pada perairan. Jadi ini bukan berasal dari yang organik seperti tanaman, tapi ini berasal dari mineral batuan biasanya. TDS dinyatakan dalam satuan miligram per liter atau ppm 4 per million. Kemudian ini padatan total tersuspensi nih. Kalau TSS ini atau TSS atau total suspended solid atau padatan tersuspensi total adalah bahan yang tersisa setelah air mengalami evaporasi, penguapan dan pengeringan pada suhu tertentu ya. TSS terdiri dari lumpur, pasir halus, dan jasad renik yang terbawa ke dalam air. Jadi isinya ini tersuspensi ya. Kalau tadi kan terlarut, ini yang tersuspensi. Yang apa ya? Tersuspensi itu ya yang ikut bersama air tapi dia tidak larut di dalam air. Ya, karena dia dari sesuatu yang sifatnya bukan kimia. Karena dia lumpur, pasir halus, jasad renik itu kan kadang di air itu misalnya airnya keruh ya nanti TSS-nya tinggi kan kayak gitu. Jadi nanti ada padatan yang tersuspensi yang bercampur lah tersuspensi itu atau yang melayang gitu di dalam air. Nah, ini terdiri dari lumpur, pasir halus dan jasad renik ya dari tanaman-tanaman atau hewan-hewan yang kecil itu. Itu namanya TSS ya. TSS. Kalau yang tadi TDS itu unsur yang larut di dalam air, jadi nggak kelihatan. Tidak kelihatan. Kalau yang lumpur, pasir halus, jasad renik kelihatan ya, kelihatan. Kemudian kekeruan ya, kekeruan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan dalam air. Kekeruan disebabkan oleh adanya bahan organik dan anorganik yang tersuspensi. Jadi bukan yang terlarut ya. Jadi kekeruan ini nanti berkaitan dengan TSS ya, yang berupa pasir halus dan berupa pasir dan lumpur halus maupun plankton dan mikroorganisme lain itu. Ini padatan tersuspensi berkolerasi positif dengan kekeruan. Nanti satuannya bisa JTU, bisa MTU. Nanti kalau Anda ikut mata kuliah pilihan kualitas air, nanti akan diajari bagaimana menghitung kekeruan ini dengan alat di laboratorium. Nah, ini sifat fisik ya. Jadi sifat fisik tadi sudah ya. Apa tadi? Sifat fisik ada suhu, kemudian daya hantar listrik, ya, kemampuan air untuk mengantarkan listrik semakin tinggi maka dia semakin banyak mengandung ion. Ini berkorelasi dengan TDS. Semakin tinggi TDS, semakin tinggi EC. Karena banyak ion makanya lebih mudah arus listrik itu mengantar di air. Kemudian TDS tadi adalah bahan-bahan anorganik yang terlarut dalam air. Ya, jadi ini unsur-unsur kimia dari batuan yang larut di air. Ya. Kemudian ada TSS, adalah lumpur, pasir, dan jasad renik yang terlarut dalam air. Kemudian terakhir adalah kekeruan. Kekeruan berkorelasi dengan apa tadi? TSS. Semakin keruh ya TSS-nya naik. Jadi ini sifat fisik. Sifat fisik yang bisa diukur di lapangan atau di bawah sampelnya di analisis di laboratorium. Itu ya, ini sifat fisik kita sudah. Sekarang kita masuk ke selanjutnya ya. Sifat kimia. Sekarang sifat kimia.
sifat kimia ini ada nih, ada pH, ya acidity itu ya sama sebetulnya dengan pH ya. Kemudian redox potensial atau potensi redox, redox itu reduksi oksidasi. Nanti satuannya milivolt ya. Kemudian ada oksigen terlarut atau DO. Kemudian karbon dioksida CO2, kemudian alkalinitas HCO3, kemudian kesadahan ya, CaCO3 dan bahan organiknya. Yang pertama adalah pH. pH atau aktivitas ion hidrogen sering dikenal sebagai derajat keasaman. pH itu minimal 0, maksimal 14. Kemudian yang di bawah itu kategorinya. Jika nilai pH itu lebih kecil dari 5, maka termasuk air itu nanti asam. Sebenarnya saya punya gambarnya, tapi contoh air yang asam ya. Ini misalnya air di tambang batu bara ini asam nih. Nah ini contoh nih, ini sedang ukur pH ini orang-orang ini. Ini pH-nya biasanya saya pernah ngukur ini di bawah 3, bahkan bisa di bawah 2. Jadi lubang bekas tambang batu bara itu pH-nya bisa di bawah 2, sangat asam. Ini bahkan bukan asam, sangat asam. Ini kita aja masuk ke sini seperti kita mandi dengan air cuka itu kulitnya bisa melepuh kalau yang sudah di bawah 2. Ini tidak sama sekali tidak ada kehidupan, tidak ada ikan. Ya, ini di bawah 5. Kemudian 5 sampai 7 ini agak asam, 7 netral ya. Air nanti syaratnya sekitar 7 ya. Sekitar 7. Kemudian agak basah 7 sampai 8, di atas basah 9. Air alkali ini cocok untuk mencuci buah-buahan itu kalau di atas 8 atau 9 gitu ya. Ini contoh saja. Kemudian ini derajat pH, ini vinegar itu apa? Cuka kan, cuka 2,5 gitu ya. Cairan batu baterai itu setengah nih. Jus lemon jus jeruk itu 1,5 gitu. Bisa ya, tapi di jus ya. Kemudian susu berapa ini? Sekitar 6. Kemudian hujan itu sekitar 6 juga. Kalau sungai antara 5,5 sampai 7,5 gitu ya. Dan seterusnya lah ini. Ini skala pH ini. Kalau air standar untuk minum ya sekitar 7 nanti. Sekitar 7. Dan yang kedua, sifat kimia selanjutnya adalah redox potensial ini. Nah, atau namanya EH ya. Jadi EH itu menggambarkan nanti adanya aktivitas elektron di dalam perairan. Karena suatu atom itu punya proton dan elektron, protonnya itu biasanya diam, elektronnya itu yang bisa bergerak-gerak. Ketika kehilangan elektron namanya reaksinya namanya oksidasi. Dan ketika dia menerima elektron namanya reduksi gitu. Nanti di alam itu banyak terjadi reaksi reduksi ataupun oksidasi. Tapi reaksi reduksi dan oksidasi ini tidak bisa berdiri sendiri. Pasti nanti disusul dengan reaksi, misalnya ada oksidasi pasti nanti disusul dengan reaksi reduksi. Makanya namanya redox. Nah, kalau reduksi itu biasanya kekurangan oksigen, kalau oksidasi itu nanti cukup oksigen. Misalnya terjadi pencemaran, kemudian biotanya memakan oksigen, DO-nya rendah, biasanya nanti reaksinya reduksi. Nah ini nanti dengan alat
bisa diukur ya. Biasanya kalau reaksi reduksi itu ya antara 0 sampai minus 400, kalau reaksi oksidasi antara 0 sampai plus 300 gitu. Jadi, tapi nanti tergantung juga reaksi redoks apa gitu nanti. Ya ini memang harus melakukan penelitian ya. Intinya semakin plus nanti EH itu redoks potensial, semakin nilainya plus, maka dia akan cenderung reaksi yang menerima elektron atau yang terjadi oksidasi gitu. Ya air semakin bagus kalau nilainya semakin plus karena dia banyak oksigen. Kemudian yang selanjutnya adalah oksigen terlarut ya, atau DO atau dissolved oxygen. Oksigen merupakan salah satu gas terlarut dalam air ya. Kadar oksigen terlarut dalam air bervariasi tergantung suhu, salinitas, turbulensi air, dan tekanan atmosfer. Peningkatan suhu akan menurunkan kadar oksigen terlarut. Kemudian DO ini penting untuk mengetahui banyak tidaknya O2 yang terlarut dalam air. Karena apa? Karena pencemaran nanti, indikator pencemaran air itu ketika DO-nya rendah. Mengapa rendah? Ketika terjadi pencemaran secara organik, maka bakteri-bakteri atau mikroorganisme di dalam air itu akan berebut untuk mendekomposisi pencemar tadi sehingga dia membutuhkan oksigen. Nah, maka dia memakan oksigen yang banyak di air, akibatnya DO-nya turun. Ya. Nah, intinya semakin bagus DO-nya, semakin tinggi, maka perairan semakin bagus. Minimal itu 8 ppm atau 8 mg per liter minimal sungai yang belum tercemar. Kalau sudah di bawah itu, maka dia nanti tercemar. Nah, contohnya ini ya. Ada oksigen subcurve ini ketika pada septic zone, jadi zona yang tercemar, maka oksigennya dia akan turun. Kemudian setelah dia terjadi recovery, maka dia akan naik lagi. Ya. Ini grafik aja, ini grafik di sungai. Kemudian ini ada hubungan antara DO dengan suhu pada tekanan 780, nanti dibaca sendiri ya. Intinya ini apa ya, semakin tinggi suhu DO-nya turun. Seperti ini kan. Peningkatan suhu akan menurunkan kadar oksigen terlarutnya. Ini ya, ini grafiknya. Sudah ya, kemudian selanjutnya adalah HCO3 atau alkalinitas, ini termasuk sifat kimia. Alkalinitas adalah kapasitas air untuk menetralkan asam. Jadi ini sifatnya basa. Atau merupakan kapasitas penyangga terhadap perubahan pH perairan. Pada lingkungan air alami, alkalinitas adalah hasil dari produksi pelarutan karbon dioksida, bikarbonat, dan karbonat. Kemudian sumber utama dari HCO3 adalah karbon dioksida dari udara. Kemudian terjadi difusi. Umumnya air itu didominasi oleh unsur ini jika airnya masih bagus. Karena untuk menetralkan air itu butuh HCO3. Ini adalah sumber-sumber dari HCO3 atau alkalinitas ya. Ini sumber-sumber mineral ya. Misalnya kalau Anda pengen lihat sumber mineral kalsit ya, ketik saja di sini. Kalsit. Nah, ini sumber mineral kalsit ini. Kalsit itu mineralnya CaCO3 ya. CaCO3. Ini ketika nanti larut di dalam air, ketemu H2O plus CO2, nanti menjadi HCO3 plus Ca. Nah, ini
apa namanya, mineral kalsit ya. Dan ini mineral apa lagi ya? Kalau ada pengen tahu nih, ada dolomit ya. Kalau dolomit bentuknya hampir mirip ya, dolomit. Nah ini apalagi misalnya apa ini ada ini. Nah kolit ini namanya bagus nih. Seperti ini. Nah kolit mineral ya. Nah ini nanti ketika dilewati air maka ion CO3-nya larut kemudian membentuk HCO3 dalam air yang menyebabkan air itu netral ya, tidak menjadi asam nanti. Ini alkalinity ya, sudah ya. Lanjutkan. Kemudian, nah ini. Sekarang kita masuk ke yang namanya ion mayor. Ion mayor adalah ion yang mempunyai persentase terbesar. Kalau digabung itu lebih besar dari 90% yang larut dalam air. Ion mayor itu bisa bermuatan positif, nah, balik ini. Balik ini. Positif itu kation, kalau negatif itu anion, ini terbalik ini yang membuat slide. Ini tidak apa-apa ya, mungkin kemarin sudah dikoreksi ya. Yang positif kation ini dihafalkan ya. CaK Mg. Nah, harusnya kalau diurutkan dari prosentasenya harusnya Ca Mg NaK. Kalau yang niatan negatif Cl HCO3 SO4. Kalau diurutkan seharusnya HCO3 SO4 Cl, tapi tidak apa-apa. Ya apa aja, ada berapa? 7 ya. Kalsium, magnesium, natrium, kalium. Itu yang muatan positif, kation. Kemudian yang muatan negatif itu ada 3. Dari yang paling besar, HCO3 atau alkalinity tadi, kemudian sulfat atau SO4, kemudian Cl. Nanti Cl dan Na itu indikator air asin. Kalau ini dominan nanti, tapi nanti ya. Nanti di mata kuliah kualitas air. Nah yang pertama ini kalsium. Kalsium merupakan, nanti dibaca saya ini ya, karena ini terlalu lama kalau dijelaskan satu persatu ya. Kalsium merupakan ion dominan yang berada pada semua mineral di bumi yang mengandung metal. Hampir semua logam itu mengandung Ca. Kadar kalsium air tawar biasanya kurang dari 100 mg per liter. Dan pada air laut dapat mencapai 400 mg per liter. Pada air payo hasil penguapan bisa mencapai 75.000 mg per liter ya. Sumber kalsium terbesar adalah dari batuan beku terutama yang mengandung mineral silikat, peroksin, amfibol, dan fosfor. Tetapi mineral penghasil kalsium terbesar jika larut dalam air adalah batuan gamping. Di batuan gamping itu penghasil Ca terbesar. Ini makanya di sini di atas batuan gamping ya ini. Batuan gamping seperti ini. Batu gamping. Batuan gamping seperti ini. Nah, ini mineral dominannya ini bisa 80 sampai 100%, 90% ini CaCO3 sehingga menghasilkan Ca dan HCO3. Ya. Dan seterusnya nanti dibaca sendiri sumber mineral kalsium. Kemudian magnesium. Magnesium konsentrasi magnesium di air biasanya kurang dari 50 mg per liter. Di laut bisa mencapai 1.300 mg per liter. Ya. Ini kadang ini berasosiasi dengan mineral karbonat ya. Contohnya dolomit ya. Nah, dolomit ya. Contoh. Kemudian natrium atau sering orang menyebut ini bukan natrium. Yang benar kalau bahasa Inggris nanti nggak ada natrium. Sodium ya. Sodium. Sodium
salah satu unsur alkali yang ditemukan di perairan dan merupakan kation penting yang mempengaruhi kesetimbangan keseluruhan kation di perairan. Ya. Konsentrasi di air tawar kurang dari 200 mg per liter. Ya. Kalau air laut lebih dari 10.000 mg per liter. Ini sodium, kemudian kalium atau potasium. Ya, ini kecil ya. Kalau kalium itu biasanya kecil, biasanya kurang dari 10. Kalau di laut saja hanya 380. Ini adalah sumber mineral kalium, diantaranya adalah silfit. Nah, kita lihat silfit. Ini. Nah, bagus ya. Ini sumber kalium. Ini mineral sumber kalium. Kemudian lanjutkan ya. Sekarang yang bermuatan negatif atau apa tadi? Anion. Yang pertama adalah klorida. Klorida merupakan salah satu anion negatif terpenting di alam. Sumber utama Cl di bumi adalah dari air laut yang terbawa angin ke darat setelah menguap. Kalau di air hanya sekitar 25 mg per liter, tapi kalau di laut bisa mencapai 350.000 mg per liter. Ya, sumber klorida utama ya batuan sedimen hasil proses penguapan, karena penguapan nanti bisa meninggalkan klorida ya. Mineral utama penghasil klorida adalah halit dan sulfit. Nah, halit contohnya mineral halit ya seperti ini. Halit. Nah, seperti ini. Bagus ya. Ada yang warnanya pink. Tapi ini asin ini. Mineral garam Bapak ya. Salt mineral Bapak ya. Salt mineral. Ini. Ini asin ini. Jadi ini garam ini. Hasilnya dari ini. Tapi ini garam yang mineral yang terbentuk bukan garam yang kita makan. Kalau garam yang kita makan itu kan dari penguapan air laut, kemudian sisanya buat garam kan gitu. Ya, ini terbentuk di alam. Nah, ini seperti ini sangat mudah larut itu. Kecuali yang sudah mengkristal, ya ini agak sulit larut, tapi tetap mudah larut dalam air. Ini rumus kimianya NaCl, jadi banyak mengandung Na dan Cl. Itu tadi mineral Cl ya, atau unsur Cl. Kemudian yang selanjutnya adalah sulfur. Sulfur bisa dalam bentuk organik dan anorganik. Sulfur ya banyak ditemukan sulfat ya di belerang ya ini ya. Coba ya. Mineral yang banyak mengandung anhidrit misalnya ya. Atau sulfur itu. Apa? Memang ini belerang yang mengkristal mineralnya seperti ini ya. Atau misalnya anhidrit. Nah, kalau anhidrit mengandung es juga tapi tidak sebanyak sulfur mineral tadinya. Kemudian tadi ion mayor ya. Kemudian ion minor ya. Ion minor ya, tadi mayor itu yang jumlahnya lebih dari 90%, kalau ion minor ya sisanya aja tidak semuanya. Terus sedikit sekali ya. Ion minor adalah ion dalam jumlah yang sedikit di dalam air. Contoh ion minor ya P, fosfat, nitrat, ya, NH3, bisa ada H4, dan amonia, dan silikat SiO2, besi, Fe, mangan, Mn, dan seterusnya. Molybdenum saya belum pernah tahu.
Namun demikian, kadang-kadang jumlah yang terlarut dalam air dapat mencapai konsentrasi yang sama dengan unsur mayor. Kadang-kadang karena sumber mineralnya dominan, misalnya sumber mineral silikatnya dominan, nanti bisa melebihi unsur mayor, tapi jarang sekali. Ya kadang-kadang, mungkin biasanya kalau ada pencemaran dari pupuk yang mengandung nitrat atau amonium, nah dia baru jumlahnya bisa lebih besar. Pengukuran unsur minor yang terlarut dalam air penting dilakukan untuk keperluan tertentu, terutama yang menyangkut aspek penggunaan air untuk keperluan domestik. Meskipun unsur minor, nanti dalam baku mutu air untuk air minum ini juga dipertimbangkan karena misalnya seperti besi itu harus 0 di dalam air. Kalau lebih dari 0 itu sudah tidak bisa dikonsumsi air itu. Meskipun sedikit tapi dia berbahaya. Cukup selesai nih anunya ya. Sebelum diakhiri, intinya Anda hari ini sudah belajar ini. Sudah belajar arti penting kualitas air. Intinya kualitas air itu ya untuk persyaratan penggunaan oleh makhluk hidup. Karena makhluk hidup memerlukan air, selain jumlahnya juga kualitasnya harus terjaga, tidak boleh melampaui baku mutu yang dipersyaratkan untuk kesehatan. Maka dia penting untuk biosfer dan antroposfer. Kemudian pengertian dan ruang lingkup kualitas air ya hasil pengujian atau Anda bisa menguji, mengetahui uji laboratorium ataupun pengukuran pada 3 parameter, yaitu parameter fisika, kimia, dan biologis. Kemudian parameter kualitas air ada 3, parameter fisika, kimia, dan biologi. Nah ini belum ada nih parameter biologi nih, kok slide-nya belum ada ya. Nanti disusulkan minggu depan. Parameter biologi nanti biasanya parameter bakteri ya, di sana ada namanya bakteri coli nanti. Kemudian mahasiswa mengetahui sumber-sumber ion mayor dalam air, tadi sudah disebutkan sumber-sumber ion utamanya adalah dari mineral batuan, ya. Seperti misalnya Ca, itu sumbernya dari kalsit CaCO3, kemudian nanti larut dalam air, kemudian di air nanti banyak mengandung kalsium dan bikarbonat. Saya kira untuk kuliah hari ini kita cukupkan ya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf nih kuliahnya singkat sekali, tapi ini semua sudah tercakup, pohon ini dihafalkan, karena nanti ujiannya buku tertutup ya. Demikian yang, oh ya, yang belum presensi, silahkan presensi. Silahkan yang belum presensi bisa melakukan presensi. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.